Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahri Nadia Nati Syahidah dengan NPM 130110190190161 dari tutor 7. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai anatomi jantung yang kali ini saya menggunakan jantung ayam. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai anatomi jantung, di mana jantung ini merupakan organ yang berada di middle mediastinum. Nah, untuk jantung itu sendiri, dia itu terdiri dari ruangan-ruangan kecil seperti itu di dalamnya. Ada bagian atas atau biasanya disebut atrium, dan juga ada bagian bawah disebut dengan ventricle. Nah, nanti bagian atas ini ada bagian kanan dan kiri, dan juga bagian bawah juga ada kanan dan kirinya. Lalu terdapat yang namanya coronary sulcus, di mana coronary sulcus ini dia akan memisahkan bagian atas atau bagian atrium dengan bagian ventricle atau bagian bawah. Lalu di tengahnya ini terdapat interventricle sulcus, yang dimana nanti interventricle sulcus ini akan memisahkan bagian kanan ventricle dan juga bagian kiri ventricle, seperti itu. Lalu untuk jantung itu sendiri dia terdiri dari dia pasti memiliki permukaan-permukaan. Nah, di mana terdapat 4 permukaan dari jantung. Yang pertama terdapat anterior surface. Nah, di bagian anterior surface ini dia akan didominasi oleh bagian right ventricle atau ventricle kanan. Lalu terdapat diaphragmatic surface atau bagian inferior, yang dimana dia ini terbentuk dari left ventricle bagian sini. Lalu terdapat right pulmonary surface, yang dimana dia terbentuk dari right atrium, dan juga left pulmonary surface, yang dimana dia terbentuk dari left ventricle. Lalu bagian lain yang bisa kita lihat dari eksternal jantung ini, dia terdapat border atau batasan-batasan, di mana di bagian kanan ini dia disebut right border, yang bentuknya itu sedikit convex, dan dia memanjang antara superior vena cava, dari superior vena cava dan juga inferior vena cava. Lalu terdapat inferior border atau pada bagian bawahnya, yang dimana dia terbentuk dari right ventricle dan juga sedikit dari left ventricle. Lalu juga terdapat left border, yang dimana dia nanti akan terbentuk dari left ventricle. Lalu terdapat superior border atau di bagian atasnya sini, yang dimana dia nanti akan terbentuk dari right dan juga left atrium, seperti itu. Nah, untuk jantung itu sendiri, dia itu terdiri atau terbentuk dari 3 lapisan. Yang pertama ada epikardium, yang dimana dia itu akan membentuk bagian serous perikardium atau terdapat bagian luar. Lalu terdapat miokardium. Nah, dimana miokardium ini yang terdiri dari cardiac muscle atau si jantung ini, seperti itu. Lalu di bagian dalamnya ini terdapat katup, yang dimana si katup-katup ini itu dia tersusun dari endokardium. Nah, mungkin nanti katup ini tidak akan terlalu terlihat jelas. Yang nanti dia akan memisahkan antar ruang, seperti itu. Nah, kemudian bagian internal dari jantung itu sendiri, dia kan tadi terdiri dari 4 ruang atau 4 chambers. Yang pertama, di bagian kanan atas ini terdapat right atrium, yang nanti akan menyalurkan darah dari superior vena cava dan inferior vena cava masuk ke right atrium, lalu melalui yang namanya katup tricuspidalis. Nah, katup tricuspidalis ini dia akan memastikan bahwa darah itu mengalir dengan tepat ke right ventricle. Lalu dari right ventricle dia akan membawa darah deoksigenasi atau oksigen yang kandungan oksigennya lemah ke paru-paru, di mana nanti dia akan melewati yang namanya pulmonary valve. Lalu dari paru-paru itu dia akan membawa darah yang sudah mengandung oksigen yang baik atau darah yang teroksigenasi ke bagian left atrium di sebelah sini. Nah, nanti dari left atrium ini dia akan melewati katup bicuspidalis atau biasa disebut dengan mitral valve, dan juga akan memastikan bahwa si darah itu mengalir dengan tepat ke left ventricle. Lalu dari left ventricle dia akan ke aorta yang melewati aortic valve, dan nanti dari aorta dia akan menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Nah, sebenarnya untuk katup-katup itu sendiri
dia tadi fungsinya itu untuk memastikan bahwa si darah yang dialirkan itu tidak terjadi backflow atau tidak terjadi salah arah seperti itu. Nah, jadi untuk katup itu sendiri, dia terdapat dua jenis, yaitu atrioventrikular dan juga semilunar. Nah, untuk yang atrioventrikular itu, dia akan terletak di antara ventricle dan juga atrium, di mana untuk yang tricuspidalis valve, yang dia itu terletak di antara atrium kanan dan atrium kiri. Lalu ada mitral valve atau bicuspidalis valve yang dia berada di antara left atrium dan juga left ventricle. Lalu untuk semilunar valve, dia itu merupakan katup yang tadi itu ada di aorta dan juga pulmonari. Yang untuk pulmonary valve itu dia terletak di antara right ventricle dan juga pulmonary trunk. Lalu untuk aortic valve itu dia terletak antara left ventricle dan juga ascending aorta. Baik dok, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.